Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal, semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka selalu bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang cuma numpang di bumi tapi tidak tahu diri, malas betul bertasbih kepada Ilahi? Betul? Untuk yang kesekian kali, saya manusia yang banyak dosa dan hina ini, dan mengajarkan kepada para jamaah, jangan mimpi bisa mulia kalau tidak mau memuliakan yang maha mulia. Cara cepat untuk mulia, muliakan Allah yang maha mulia. Coba lihat pohon yang ada di luar sana. Ketika pohon itu bergerak daunnya, sebenarnya daunnya itu sedang bertasbih memuji Allah. Coba dengarkan kalau ada burung berkicau, sebenarnya burung itu suaranya sedang bertasbih memuji Allah. Semua yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Apa enggak malu kita manusia yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk lainnya terkadang suka ngasai, tidak galak bertasbih kepada Allah. Kita getarkan lagi tempat ini dengan bertasbih kepada Allah. Siap? Yang sudah pegang ajwa dan minuman lain, buka tutupnya biar energi tasbihnya menyatu dalam airnya. Alhamdulillah, sudah nampak minuman Yahudi tidak ada lagi di majlis ini. Sedikit-sedikit kita hilangkan ketergantungan dengan minuman Yahudi. Beli minuman milik muslim, apapun mereknya, syiarkan. Bukan hanya ajwa, merek apapun, selama itu muslim kita syiarkan. Betul? Semuanya hadirkan hatinya. Kalau saya ajak bertasbih sama-sama, mau? Lebih kompak, mau? Habib Al-Habsyi, sebenarnya kami itu galak diajak zikir berjamaah, senengian. Cuma kadang-kadang kami ini galak bingung, beb. Kata wongnya zikir berjamaah dak kati di zaman Nabi. Kata siapa? Kata Wahabi, kata Salafi, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf, kelompok ini memang galak nyemeloh, galak nyeleneh. Sudah dak galak zikir, ngatoi wong zikir. Adanya ndak? Udah dak galak berzikir, nyalaku wong yang berzikir. Pengajian kita ini, di bid'ah kenya, di kafir kenya. Tidak kate di zaman Nabi. Nabi tidak pernah berbuat begitu. Berdempah. Dikit-dikit dalilnya apa? Apa yang tidak kate di zaman Nabi, apa yang tidak pernah digawe ke Nabi, tidak boleh, haram katanya. Bapak Ibu, kalau ketemu model macam ini, cara jawabnya adalah tarkun nabi bi af'alin minal af'al laisa dalilan ala hurmatihi. Apapun yang Nabi dak gawe ke, yang Nabi dak lakukan, tidak semena-mena langsung kita nak haram ke. Contoh, Bapak Ibu, saya mau tanya, Nabi makan pakai apa? Yang kompak, Nabi makan pakai? Saya tidak menemukan sikok hadis pun Nabi makan pakai sendok, apalagi pakai sumpit. Mana ada. Lalu sekarang kita pacak makan pakai sendok sama garfu.
Apa gara-gara sendok ini tidak dipakai Nabi, nasibnya langsung kita haramkan? Bukan begitu maksudnya, betul? Mentang-mentang sendok dak kati di zaman Nabi, tidak dipakai Nabi, lalu sendok diharamkan. Itu namanya al-benga. Faham? Faham? Betul. Sendok bisa jadi haram hukumnya tergantung bahan ngolahnya. Kalau ada unsur haram baru jadi haram. Betul. Sampai di sini paham. Jadi jangan galak dikotai salafi wahabi. Betul. Bapak Ibu, saya mau tanya, Nabi kalau makan lesehan, mana pernah pakai meja? Zaman Nabi mana ada meja? Mana ada? Orang mimbar aja Nabi dibuatkan sahabat sudah last minute Nabi nak wafat. Mana ada meja? Lalu sekarang Bapak Ibu makan di restoran ada meja. Mulai meja panjang sampai meja bulat. Apakah nasib meja gara-gara tidak ada di zaman Nabi hukumnya jadi haram? Betul? Kalau ada yang mengharamkan berarti al-buyan. Paham? Paham tak? Betul? Jelas. Meja bisa jadi haram. Kapan? Kalau hasil korupsi. Betul, itu baru haram. Sampai di sini paham? Paham? Saya ngasih contoh seperti ini, ada yang protes dari pihak mereka. Habib Al-Habsyi yang barusan Habib contoh ke itu cuma contoh sifat dunia. Maksud kami itu sesuatu yang Nabi dak gawe ke yang berhubungan dengan ibadah. Habib, hadirkan contohnya. Oh, nantang kawannya, belum tahu dia. Saya bilang, sini kau duduk. Kalau begitu saya kasih contoh ibadah yang Nabi tidak gawe ke, tapi kalian pun menggawaikannya. Saya kasih contoh. Hadirkan di depan saya saat ini, mana dalilnya Nabi pernah zakat pakai beras? Saya mau nanya, zakat itu ibadah bukan? Ibadah, betul? Zaman Nabi mana ada beras? Nak nyucuk di mana padi padang pasir? Betul? Betul tak? Zaman Nabi zakat pakai kurma. Betul? Sekarang pakai beras. Apa hukum beras jadi haram? Betul? Tak cukup kasih sikok contoh, kita kasih dalil kedua. Bu, Ibu, saya mau tanya, tausiah ini bagus tak? Ceramah itu ibadah tak? Ad-dinun nasihah. Nasihat itu bagian dari agama. Betul? Bicara agama, bicara ibadah. Pertanyaan saya, hadir ke dalilnya. Mana ada zaman Nabi ada kultum sebelum tarawih? Betul? Menjelang sholat tarawih. Hadirin yang berbahagia, kita dengarkan dulu kultum. Kuliah 7 menit. Zaman Nabi mana ada? Habis tarawih ada kultum, mana ada? Tapi Wahabi Salafi juga melakukan itu. Betul? Pacak mengharamkan, dia dewek melakukan. Itu namanya al-lolo. Betul? Betul? Saya kasih lagi contoh. Bapak Ibu, doa itu ibadah bukan? Mana dalilnya? Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, intisarinya ibadah. Ibadah nggak pakai doa tak diterima. Salat itu dari awal sampai akhir definisinya doa. As-salah lughatan ad-doa. Betul? Semuanya doa. Betul? Sekarang saya tanya, mana dalilnya Nabi pernah sholat tarawih?
Dalam sholat tarawih Nabi baca doa khatmul Quran. Ibu kalau buka TV atau kalau pergi ke kota Mekah pas Ramadan itu mereka melakukan sholat tarawih. Di dalam sholat tarawih mereka gabung dengan doa khatmul Quran. Doanya lebih panjang dari sholatnya. Bid'ah. Saya tidak menemukan satu hadis pun Nabi pernah ngawi ke, sahabat pernah melakukan, tabi'in pernah mengerjakan. Dia macam-macam. Mana ada doa khatmul Quran dalam sholat tarawih, dua ibadah digabung jadi satu. Itu bid'ah. Ibu kalau pergi ke Mekah, Safa Marwah lah bertingkat. Zaman Nabi mana ada bertingkat-tingkat. Ibu kalau pergi haji, lempar jumroh lah bertingkat. Betul? Lah naik lift. Betul? Zaman Nabi mana ada. Bapak ibu kalau pergi sa'i, sekarang sa'i lah pacak pakai skuter. Mana ada skuter zaman Nabi. Betul? Betul? Zaman Nabi cuma ada unta, kuda dan lain sebagainya. Memang ada riwayat Nabi pernah umroh, tawaf itu pakai unta di atas kendaraan. Maka dikiaskan boleh pakai skuter. Padahal dulu mereka nggak suka kias loh. Sekarang diam-diam menjilat lidah sendiri. Mereka menggunakan kias. Oh, sa'i, Safa Marwah pakai skuter. Betul? Bapak ibu percayalah apa yang diajarkan para habaib, para kiai, la ada dalilnya galo. Jangan permasalahkan. Mereka mau bilang bid'ah, matilah kendal. Kaget kita jingok siapa yang lebih dekat dengan Allah dan Rasul di akhirat nanti. Betul? Betul? Subhanallah. Wallah, wallahu akbar. Wallah, illa billahil ali. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Zikir berjamaah tak pernah ada di zaman Nabi. Siapa bilang zikir berjamaah tak katik di zaman Nabi? Siapa yang ngomong? Siapa? Wahabi Ustaz. Oh, Salafi. Dulu namanya tuh Wahabi. Dibongkar orang bobroknya ganti nama Salafi. Bid'ah. Dibongkar lagi kejelekannya ganti nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Itu pun bid'ah. Betul? Kita jawab, apakah zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi? Saya sudah pernah jelaskan belum? Belum. Ini jadi pegangan karena saya kepikir dari minggu kemarin. Ay, kesian ibu-ibu ini. Lah susah-susah keluar dari rumah zikir, balik kata wong. Dibid'ah ke, dikafir ke, betul? Saya ajarkan jawabnya. Zaman Nabi lado zikir berjamaah. Dalil pertama, Nabi pernah jadi imam. Sahabat jadi makmum. Waktu mimpin imam, Nabi baca surah Al-Fatihah. Saya baca ke ujungnya aja. Ujungnya aja. Ujungnya aja. Cak mana ya? Suara saya ini lagi serak. Enggak kadar. Ternyata memang susah. Kalau lama meninggalkan Palembang, balik lagi ke Palembang, bahasanya jadi susah. Kadang-kadang nggak bercampur-campur. Nabi baca surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bukankah lafaz amin itu zikir? Bukankah dari zaman Nabi lah diteriak ke berjamaah? Jadi siapa ngomong zikir berjamaah tidak pernah ada di zaman Nabi. Saya tidak menemukan satu riwayat pun sahabat sholat berjamaah amin nyowak we. Kapan selesainya? Betul? Amin itu zikir, diteriakan berjamaah. Saya ngejelasin macam ini, ada yang nak protes waktu itu. Habib, amin itu kata uji guru kami bukan zikir. No, pantas kamu sesat, gurumu saja sesat. Saya kasih jawaban, Bu, kalau amin tidak termasuk zikir, mana mungkin amin ini jadi amaliyah malaikat dan anbiya. Saya kasih faktanya. Nabi mana pernah ngoceh kecuali ibadah. Salah satu yang keluar dari mulut Nabi adalah sering mengaminkan doa malaikat. Betul? Mana pernah Nabi mau ngoceh kalau tak katik nilainya zikir. Satu hari Nabi pernah naik mimbar. Baru ngelangkah satu langkah, tiba-tiba dak katik angin, dak katik hujan, Nabi teriak, amin. Sahabat heran. Naik langkah kaki kedua mimbar, Nabi teriak lagi, amin. Naik anak tangga ketiga, Nabi teriak, amin. Selesai khutbah, Nabi turun, sahabat betakon. Hah? Ya cak itulah sahabat betakon. Wih, lama udah dengar kalimat ini. Kalimat bingen. Ya Rasulullah, iya, tadi kami melihat sesuatu yang tidak lazim kau lakukan. Yang mana ya? Tadi engkau mengucap 3 kali kalimat amin. Amin, amin, amin. Ada pesan apa dari Allah buat kami? Kata Nabi, oh yang tadi aku kedatangan tamu. Siapa ya Rasul? Jibril. Atani Jibril. Jibril tadi datang menghampiriku. Jibril berkata kepadaku, Muhammad, aminkan 3 doaku kepada Allah. Tolong amin ke Muhammad. Lalu diamin ke Nabi. Kalau itu tidak termasuk zikir, mana mau Nabi ngamin ke? Mana mau Nabi nyebut? Sampai di sini faham? Subhanallah, wallah, wallahu akbar, illa billah. Kalau amin tidak termasuk zikir, mana mungkin amin jadi amaliyahnya para malaikat. Malaikat itu makhluk la ya'sunallah, mana pernah maksiat. Apa be yang disebut digawe ke malaikat pasti zikir, zikir, zikir. Saya hadirkan fakta hadis sahih. Malaikat sering ngamin ke doa kita, sering. Kapan Ustaz? Waktu kita ngangkat tangan mendoakan dulur-dulur kita tanpa sepengetahuan dia. Contoh, namanya bizahril ghaib, mendoakan wong tanpa wongnya tahu. Kita ngangkat tangan tengah dalu. Ya Allah, aku kesianian sama biji itu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, sehat ke badan dia, murah ke rezeki dia. Waktu kita anten-anten ngedoa ke dia, anten-anten. Tahu anten-anten?
Tahu? Bahasa Bingen. Baru muka kamus tadi. Anten-anten kita ngedoa ke dia, itu malaikat lado di pucuk kita. Malaikat sambil teriak, amin, amin, amin. Bukan cuma ngamin ke, malaikat langsung ngujungi. Mudah-mudahan yang kau minta buat dulur kau, doa kebaikan itu datang juga dari Allah buat kau. Dapat juga berkat amin malaikat. Kalau tidak zikir ngapoi malaikat ngawikannya. Betul? Betul. Jadi sekali lagi, zikir berjamaah sudah ada dari zaman Nabi. Subhanallah walhamdulillah wala illa billahil ali. Nampak wajah-wajah yang tidak asing di depan saya. Suaminya orang baik. Demi Allah saya sampaikan detik ini, demi Allah, haram dosa saya kalau bohong. Haram dosa. Suami beliau ini sudah seperti abang saya, almarhum Didi. Saya manggilnya Didi, yang punya showroom Aman Mobilindo. Tiap hari tidak pernah lupa Ustaz kirim Fatihah. Tidak pernah lupa tiap hari. Saya kalau lah cinta sama wong, lah cinta berdebek. Cinta berdebek. Tiap hari saya kirim Fatihah. Tiap hari Pak. Tiap hari. Termasuk Didi. Kenapa? Saya teringat jasa kebaikannya. Suaminya orang baik, istrinya orang baik. Hari ini lama tidak jumpa. Ternyata kecogok di sana. Rindu terobati. Sampaikan salam buat keluarganya. Alhamdulillah. Siapa bilang zikir berjamaah tidak pernah ada di zaman Nabi? Kita hadir ke fakta kedua. Survei membuktikan. Jangan main-main. Saya sudah cek dan recheck. Sudah saya cross check. Lah saya kupas setajam silet. Nah kau keluarga lo acara gosip. Fakta kedua. Bapak Ibu, Nabi sering perang dengan sahabat, sering nian. Ngelawan siapa? Wong kafir. Di atas kertas pasukan Nabi terkadang lebih sedikit dari jumlah musuh. Contoh perang apa? Badar. Pasukan Nabi cuma 300-an, pasukan wong kafir ribuan. Nabi cerdas. Nabi sadar yang namanya kita ini cak mana ya? Kalau terselik musuh lebih besar, belum perang lah kencing di celana. Ya wah, besarnya lawan aku nih. Benar tidak? Nabi sadar fitrahnya kita ini, fitrah manusia, nyingok lawan lebih besar, kedeng, nyingok musuh berotot, gemeter. Musuhnya lebih gagah, otot besi, urat kawat, leher beton, rai asbes. Saya pastikan belum dibunyikan lonceng tuh pertarungan kita lagi gemeter. Yasinan malam ini. Benar enggak? Fitrah. Saya pernah ngasok itu pernah. Kita nak berantem, lawan kita lebih banyak, kita dewean, pasti gemeter, pasti keder. Saya pernah ngadepi wong 20, saya hadepin dewean, gemeter mah.
Tapi walaupun gemetar, sedikit pun saya tidak mundur. 20 saya hadapin. Tidak mundur saya. Ada dinding belakang. Pasti ya. Nggak baca. Tawakal sudah. Tapi yang penting saya tidak mundur. Mana mundur? Sedikit pun saya tidak mundur, sedikit pun saya tidak takut. Ngapo? Lah keburu pingsan. Bu, nyingok musuh lebih banyak. Sahabat pasti keder, kalah mental. Nabi tidak galak, pejuang-pejuang ini kalah mental. Nabi fotona, Nabi cerdas. Nabi bakarlah semangat para sahabat ini. Dengan cara apa? Diteriakkan kalimat takbir dalam setiap perang. Bukankah takbir itu zikir? Nabi mulai takbir, sahabat bergemuruh menjawab berjamaah. Suara takbir berjamaah terbawa, tertiup angin, terdengar oleh musuh yang keringat dingin, menganggap seolah-olah jumlah pasukan Nabi lebih besar, lebih semangat, lebih banyak dari mereka. Betul? Saya buktikan. Saya teriakkan lafaz Allah yang kenceng. Tolong yang kompak kita buktikan. Biar panas Wahabi. Takbir. Yang kenceng. Tapi tidak usah nyelit-nyelit. Biasa aja. Takbir. Jangan kalah dengan ada bici-bici di kampung mana. Saya ajak takbir. Ya Allah, teriaknya kuatnya, sampai dia udah sadar gigi palsu nyampah. Lebih keras lagi, takbir. Berkat zikir berjamaah itulah Allah hadirkan pertolongan. Pedang perang Badar dimenangkan kaum muslimin, tidak masuk akal. Jumlah lawan puluh ribuan, jumlah kita ratusan. Akhirnya zikir berjamaah mendatangkan keberkahan. Al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan itu tidak bakal datang kecuali jalurnya lewat kebersamaan. Apapun kebaikan, kalau digawe kebersama-sama, bekerja sama dan sama-sama bekerja, pasti berkah. Buktikanlah.